Halo, perkenalkan nama saya Esther Sintawi. Saya mahasiswa dari Akademi Kebidanan Prima Husada Bogor, kelas 2 semester 3. Tujuan pembuatan video saya adalah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing saya dengan mata kuliah Askep Persalinan yang dibimbing langsung oleh Ibu Nina Yustia SST MKes. Semoga video yang saya buat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Selamat menyaksikan. Bagi yang pertama, kita akan memulai dalam anatomi panggul. Anatomi panggul terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada oskosias atau tulang pangkal paha ini. Yang kedua ada osakrum atau tulang kerangka. Tulang kerangka di ini bagian ini. Lalu ada oskosigis atau tulang ekor yang terdapat di bagian ini. Lalu bagian oskosias atau tulang pangkal paha dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada os ilium. Os ilium atau tulang usus ini. Nah, di dalam os ilium itu ada crista iliaca. Crista iliaca yang ini. Nih. Yang bagian atas ini. Lalu ada spina iliaca anterior superior. Spina iliaca anterior superior itu bagian ujung dari crista iliaca. Ini. Lalu ada spina iliaca anterior inferior yang ini. Tonjolan ini. Lalu yang kedua itu os ischium atau tulang duduk. Tulang duduk yang ini. Nah, di dalam os ischium atau tulang duduk itu ada foramen obturator yang ini nih tulang ini. Ini pinggiran tulang yang dibulatkan ini. Lalu ada acetabulum. Acetabulum yang ini nih. Lalu yang ketiga adalah os pubis atau tulang kemaluan. Tulang kemaluan yang ini. Nah, di dalamnya itu ada simfisis pubis. Simfisis pubis itu yang tengah-tengah. Ini yang tengah-tengah. Lalu ada tepi atas pubis. Tepi atas pubis yang ini. Nih. Ada tepi bawah pubis. Ini tepi bawah pubis. Baru ada arcus pubis. Arcus pubis itu yang membentuk segitiga. Lalu lanjut lagi bagian osakrum atau tulang kerangka dibagi lagi. Satu itu ada promotorium yang ini yang bulatan ini bagian atas. Yang kedua ada foramen sacra iliaca yang berlubang 5. Ini nih yang lubang banyak. Lalu ada artikulosis sacralis. Artikulosis sacralis itu yang bagian ini. Nih. Lanjut lagi bagian oskosigis atau tulang ekor terdiri dari 3-4 ruang. Ini nih, ini kan tulang ekor. Jadi ruasnya itu 3-4. Ini contohnya di gambar ini ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Nah, tulang ini akan fleksibel memanjang 1-2 cm. Selanjutnya kita akan membahas anatomi kepala janin. Yang pertama bagian wajah terlebih dahulu. Di bagian wajah itu ada beberapa tulang. Yang pertama itu adalah frontal bone atau tulang dahi. Frontal bone, tulang dahi. Yang kedua zygomatic bone atau tulang pipi. Ini. Yang ketiga itu tulang hidung atau nasal bone. Ini. Yang keempat itu tulang rahang atas atau maksila. Ini. Yang terakhir itu tulang mandible atau tulang rahang bawah. Ini. Lalu kita berlanjut ke anatomi ubun-ubun pada bayi. Ini contoh gambarnya. Ini bagian belakang, ini bagian depan. Kita akan bahas dari bagian belakang yang teratas ini ya.
Yang pertama itu occipital bone, ini occipital bone. Lalu turun lagi ke bagian sini, ini lamboid suture. Ini lamboid suture. Lalu di bagian tengah-tengahnya sini, ini disebut posterior fontanel. Lalu di sini ini parietal bone. Ini parietal bone dextra, ini sinistra. Lalu bagian tengah garis ini disebut sagittal suture. Lalu di sini bagian sini disebut anterior fontanel. Lalu di bagian sini disebut coronal suture. Ini frontanel bone dextra, ini frontanel bone sinistra. Lalu ini frontanel suture. Kita akan berlanjut ke bagian sutura. Sutura itu tadi ada di pembahasan ubun-ubun. Ada 4 sutura yang kita bahas. Ini contoh gambarnya kembali. Nah, sutura frontalis itu di bagian mana? Tadi di sini, bagian sini. Sutura frontalis itu yang membagi frontalis dextra dan sinistra. Ini. Lalu kedua itu adalah sutura koronaria. Sutura koronaria ini. Sutura koronaria itu yang membagi sagittalis dan frontalis. Ini. Lalu yang ketiga itu ada sutura sagittaris ini. Nah, sutura sagittaris ini yang membagi parietal dextra dan parietal sinistra. Lalu yang terakhir itu ada sutura lamboidea ini. Tadi ini garis ini. Sutura lamboidea ini yang membagi antara parietal ini dan occipital. Ini. Lalu kita akan membahas bidang Hodge dan station. Nanti saya akan memberikan gambaran bidang Hodge di sebelah sini. Bidang Hodge terbagi menjadi 4. Bidang Hodge pertama yaitu bidang yang dibentuk oleh lingkar PAP dengan bagian atas simfisis dan promotorium. Bidang Hodge kedua, bidang ini sejajar dengan Hodge 1, terletak setinggi bagian bawah simfisis. Bidang Hodge ketiga, bidang ini sejajar dengan Hodge 1 dan Hodge 2, terletak setinggi spina isidiaka kanan dan kiri. Lalu yang terakhir bidang Hodge 4, bidang ini sejajar dengan bidang Hodge 1, Hodge 2, Hodge 3, terletak setinggi oskosigis. Lalu ada station. Nanti saya akan memberikan gambaran station di sebelah sini. Station dalam persalinan adalah ketinggian bagian terbawah janin pada jalan lahir yang digunakan dalam hubungan dengan spina isidiaka yang terletak di tengah-tengah antara PAP, pintu atas panggul, dan PBP, pintu bawah panggul. Jadi nanti di gambar, jadi di gambar ini itu ada minus sampai 5 dan juga plus sampai 5. Jadi kalau misalnya kepala janin itu sudah masuk di plus 3, artinya janin sudah siap untuk dilahirkan. Bila janin masih ada di minus 4, minus 5, minus 3, minus 2, atau minus 1, berarti janin belum siap untuk dilahirkan. Begitu menurut saya melalui station.